Para sahabat yang terkasih, salam berkah di hari Minggu ini. Tuhan bersama kita selalu, apapun yang sudah kita lewati di hari Minggu ini. Mari kita bersyukur dan biarlah kita senantiasa dipakai untuk menjadi berkat Tuhan. Sabda hidup hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Sekali peristiwa, Yohanes berada di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan, sedang berbincang-bincang dengan dua orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Para sahabat yang terkasih, konon ada seorang raja yang memiliki kehidupan yang cukup mewah. Tetapi ada ruang kosong di dalam batinnya yang dia ingin isi, yaitu mencari kehendak Tuhan. Nah, pada suatu malam ketika dia tidur, tiba-tiba dari atas atap rumahnya, pas di tempat tidurnya itu, ada suara aneh. Dan dia tanya, "Siapa di atas?" Nah, suara itu menjawab, "Ya saya lagi cari unta saya di sini." Wah, sang raja itu gusar, marah. "Mana mungkin kamu cari untamu di dalam istana saya?" Dan kemudian dari suara itu di atas juga mengatakan, "Ya sama seperti dirimu lah. Mana mungkin kamu mencari kehendak Allah di dalam istanamu yang megah, dengan pakaianmu yang dari emas, tempat tidurmu dari emas, semuanya serba mewah." Dan kemudian mendengar pernyataan ini, hati sang raja itu seperti mimpi di tengah malam. Dia dibangunkan. Dan ketika saat itu dia berdiri dan mengatakan, "Terima kasih. Saya menemukan jawaban atas pergumulan saya selama ini." Dan dia tinggalkan istana ini dan kemudian pergi ke tempat dia melayani orang dan dia beri hidupnya sungguh-sungguh untuk Tuhan di padang gurun. Kemudian dia menjadi orang kudus yang sangat besar karena kisah hidupnya ini. Siapakah yang kamu cari? Itu menjadi refleksi untuk saya dan para sahabat. Apa sebetulnya yang kita cari dalam hidup ini? Bisa jadi kita cari ya uang untuk kebutuhan hidup. Tidak salah juga. Atau kita cari identitas, makna hidup, cinta, kebersamaan dalam komunitas, atau apa saja. Atau juga bisa kita mencari keadilan, damai, kebahagiaan, dan tentu ya kita juga cari jalan kepada kekudusan itu sendiri. Apapun yang kita cari saat ini,
para sahabat yang terkasih, ada sebuah makna di balik pencarian itu. Dan Yesus pada hari ini, dia bertanya kepada Andreas dan yang lain, apa yang kamu cari? Dan kisah Injil ini sangat menarik para sahabat yang terkasih. Karena kemudian Andreas bertanya, di manakah engkau tinggal, Guru? Dan kemudian Yesus berkata, mari lihatlah. Kemudian mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Tinggal bersama-sama dengan Yesus dalam konteks Injil ini, yang pertama menjadi begitu penuh dengan rahmat. Karena ia hidup bersama Yesus, duduk bersama Yesus di bawah, dan kemudian mengalami Yesus dalam perkataan-perkataannya, dalam mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Nah, yang kemudian bagaimana tinggal bersama Yesus menjadi refleksi saya dan para sahabat, khususnya zaman now, yang namanya godaan itu. Tinggal bersama, karena kadang-kadang dalam perjalanan hidup ini, sadar atau tidak sadar, kita bisa menjadi Tuhan untuk orang lain. Karena merasa bahwa wah, kita sangat suci, dekat dengan Tuhan Yesus. Dan melihat apa yang dibuat oleh orang lain, semuanya gelap, semuanya tidak benar. Tanpa harus melihat apa yang menjadi pergumulan orang lain. Nah, kemudian yang menjadi refleksi, tentu tinggal bersama Tuhan Yesus. Perjalanan panjang kepada yang disebut dengan Yerusalem surgawi. Karena selain diisi dengan rahmat-rahmat berlimpah, karena kasih Tuhan itu sendiri, tapi juga bisa menjadi seperti godaan untuk saya dan para sahabat. Karena itu, kisah Injil hari ini sebuah tantangan sebetulnya. Bagaimana menjadi murid Tuhan yang sesungguhnya. Diberkati dan juga kemudian bagaimana kita memberkati yang lain. Kisah Andreas dan Simon kemudian setelah mereka mengatakan menemukan Mesias, itu menjadi kisah panggilan yang sangat istimewa. Dan panggilan ini menjadi panggilan saya dan para sahabat semua. Karena disinilah kita menemukan, seperti orang katakan, kadang-kadang dalam beriman itu banyak hal yang kita tidak mengerti. Tetapi berjalan karena kita percaya tinggal bersama Tuhan itu bukan tempat. Karena Yesus sendiri itu tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan kemudian kita ingatkan bahwa tempat itu sebetulnya dunia di mana kita berada saat ini. Di mana kita bisa membawa kasih Tuhan bagi yang lain. Tidak menjudge orang lain atau tidak menjadi hakim bagi orang lain, tetapi menjadi sumber kasih, tanda kehadiran Tuhan, wajah Tuhan yang kelihatan. Dengan demikian para sahabatku yang terkasih, kita sungguh-sungguh diajak pada hari ini. Seperti yang saya katakan, banyak hal kita tidak mengerti, tetapi beriman kepada Tuhan Yesus, itu berarti Tuhan, saya percaya apa yang saya tidak mengerti di dalam hidup ini. Dan saya tetap beriman karena saya percaya pikiran saya ini sangat terbatas. Di dalam Engkau saya serahkan diriku dengan keterbatasanku. Tinggal bersamamu ya Tuhan. Biarlah saya menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu. Berbagi kasih kepada yang lain, khususnya yang ada di sekitar. Inilah pencarian makna yang sangat dalam. Menjadi sebuah keharusan untuk kita pada zaman sekarang. Itu menghadirkan Kristus bagi dunia ini. Mampukah para sahabat? Mari kita berdoa. Biarlah Roh Kudus sendiri menuntun kita untuk menjadi sumber berkat bagi yang lain. Teruslah melangkah, sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.